Yusuf Mansur menang atas gugatan kasus tabung tanah. Ini penjelasan hakim dan kuasa hukum. Lagi di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Ayo, saya terus terang ya mau buka kasus ini sebenarnya. Dari dulu saya sudah mau buka kasus ini. Cuman saya direm-rem sama ulama Jakarta dan sebagainya. Jangan Pak, ini nanti umat rusak. Tetapi ketika saya melihat ini banyak korbannya, terpaksa saya harus buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas lagi tentang Pak Yusuf Mansur yang kabarnya menang ya di pengadilan atas kasus investasi tabung tanah. Apa yang membuat Pak Yusuf Mansur menang di pengadilan atau tidak bisa digugat di pengadilan? Ini saya mengutip berita dari Tribun News, judulnya Yusuf Mansur menang atas gugatan kasus tabung tanah. Ini penjelasan hakim dan kuasa hukum. Di sini ada penjelasan dari kuasa hukumnya kenapa Pak Yusuf Mansur tidak bisa digugat teman-teman ya. Saya bacakan langsung ke poin pentingnya ya. Kuasa hukum Yusuf Mansur, Aril Mukhtar, mengatakan gugatan terkait kasus tabung tanah itu cacat hukum lantaran karena kurangnya pihak yang seharusnya turut digugat. Gugatan yang diajukan penggugat itu kurang pihak, seharusnya ada pihak lain yang harus digugat, dan jika tidak digugat maka bisa menimbulkan cacat hukum, kata Aril. Ya, jadi itu alasannya ya, karena ada pihak yang tidak ikut serta digugat dalam kasus tersebut, dan pribadi Pak Yusuf Mansur dianggap tidak memenuhi legal standing sebagai orang yang tergugat gitu. Jadi dianggap gugatannya itu cacat hukum, akhirnya ditolak oleh pihak pengadilan. Tapi tentunya tidak selesai sampai di situ teman-teman ya. Ini saya mengutip berita dari Detik Hot yang judulnya Ustadz Yusuf Mansur menang gugatan tabung tanah tanpa bersorak. Di sini ada keterangan dari kuasa hukum pihak penggugat yaitu Bapak Asfa Davia. Saya mesti berkoordinasi dulu dengan para penggugat. Apakah langkah yang akan kita lakukan itu banding atau kita akan mengajukan gugatan baru? Kan masih ada waktu 2 minggu, ujarnya. Jadi ada dua opsi untuk 2 minggu ke depan. Apakah akan melayangkan gugatan baru dengan melengkapi kekurangan yang ada atau melakukan banding? Dan kita tahu bahwa kasus yang dilaporkan ini bukan cuma satu ya. Yang Pak Yusuf Mansur ini banyak kasus-kasus lainnya. Mungkin juga akan naik nanti di pengadilan. Kalau saya lihat tayangan-tayangan dari Thayyibah TV, Cahaya Islam, Jihad TV, itu banyak korban-korbannya yang akan bicara di sana. Mereka sebenarnya bukan menginginkan Pak Yusuf Mansur di penjara. Mereka justru nggak peduli mau di penjara apa enggak. Yang penting yang mereka inginkan adalah hak mereka dikembalikan. Nah, kemarin tuh ada banyak orang-orang yang mendatangi rumah Pak Yusuf Mansur ya untuk menanyakan uang saya kemana. Bukan mau anarkis ke Pak Yusuf Mansur gitu ya. Ini coba kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini berkedudukan sebagai kuasa hukum atau mewakili jamaah Jabanur yang dulu berkaitan dengan investasi batubara. Sekaligus saya sebagai korban yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini perkaranya sedang disidangkan. Terkait dengan permasalahan tersebut, yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah Masjid Darussalam. Sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal, kemudian sampai dengan marbot masjid, ART, pembantu rumah tangga. Itu ada 250 orang. Banyak banget ya. Kalau satu orang 10 juta ya, itu udah berapa ya? Yang kami perjuangkan. Itu. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan di Dagu Channel sama di TV One Live, dia mengatakan tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam. Itu jelas hoax. Berani kami minta untuk dimubahalah, ya, satu. Terus kemudian dia tidak terlibat bisnis batubara. Bagaimana tidak terlibat bisnis batubara? Sementara posisinya presentasi awal pembukaan itu Ustadz Yusuf Mansur, mata kepala saya sendiri mendengar. Kemudian setelah itu macet ya. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur datang ke Legenda Wisata, tepatnya di Gedung Serbaguna. Di sana ada sekolahan, kami pakai di sana. Dia mengatakan akan mengganti itu. Sudah, Bapak lupakan itu, saya nanti yang mengganti. Dari tahun 2010 sampai sekarang tidak, ya. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengatakan lagi bahwa dia pernah mengembalikan investasi batubara JBN itu 23 miliar. Siapa? Kepada siapa dia mengembalikan? Kalau itu ucapannya benar ya, tidak pernah presentasi, tidak terlibat, kemudian pernah mengembalikan. Mari kita bermubahalah karena ini muslim loh ya. Jangan sampai jadi tontonan umat lain ini gitu loh. Ya. Sama Bapak Jaini ini selaku kuasa hukum ya. Gimana? Saya penggugat ya. Penggugat dalam bisnis batubara di Jakarta Selatan. Iya betul. Artinya gugatan berlangsung. Berlangsung, ya. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan? Oh iya, kami. Iya dong. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan itu? Ustadz Yusuf Mansur kan mengatakan kalau mau dikembalikan pula datangi saja ke rumah saya. Tujuannya itu loh. Tujuannya itu. Itu live loh di TV loh. Anda dengar. Dia kan mengatakan, maaf,
Saya korban, yang gugatan itu saya korban, bos. Gini, Ya. Bapak ini kan kuasa hukum, pengacara. Saya korban, bos. Di gugatan itu saya korban, saya. Ya. Ya sudah melakukan upaya hukum kan? Sudah melakukan upaya hukum. Tunggu saja dulu. Nggak ada salahnya kan ini negara demokrasi. Toh kami sudah mengajukan pemberitahuan. Apa salahnya? Apa salahnya kami ke sini? Ya memang pernah Pak Yusuf Mansur tuh bilang, ya datang aja ke rumah saya gitu. Jadi mereka datang gitu. Kan konteksnya Ustaz Yusman kalau mau diselesaikan, nggak usah ribut-ribut di mana-mana. Banyak kalau orang dengar. Kemudian datanglah ke rumah kami, kita bicara baik-baik. Lagi di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Saya terus terang ya mau buka kasus ini sebenarnya. Dari dulu saya sudah mau buka kasus ini. Cuman saya direm-rem sama ulama Jakarta dan sebagainya. Jangan Pak, ini nanti umat rusak. Tetapi ketika saya melihat ini banyak korbannya, terpaksa saya harus buka ini. Saya harus buka sampai tuntas ini. Ya. Gimana kita mau bacakan Ustaz? Ya teman-teman bisa nonton fullnya di channelnya Cahaya Islam ya. Videonya ini panjang soalnya. Dan di sini kita lihat banyak sekali nih yang datang ke sini. Tuh orang-orang yang ya udah lumayan berumur sih ya. Kasihan juga mereka harus datang ke sini susah payah gitu ya. Ya Allah, semoga cepat terselesaikan lah ya. Ya itu tadi videonya teman-teman ya. Kita bicara masalah hutang ini teman-teman ya. Sebenarnya hutang itu bisa menjadi sarana tolong menolong, bisa menjadi sarana penguat tali silaturahmi. Kalau ada teman kita yang lagi susah dan posisinya kita lagi punya uang ini ya, kalau nggak bisa memberi ya paling tidak memberi utangan gitu ya, tapi tidak dengan cara yang riba ya, harus dengan cara syar'i. Tapi sebaliknya teman-teman ya, kalau hutang itu tidak dijalankan amanahnya dengan baik, justru malah menjadi pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman itu bisa seketika putus tali silaturahminya karena masalah hutang. Jadi jangan menghutang kalau memang benar-benar nggak butuh gitu ya. Kalau hanya sekedar gengsi-gengsian, gaya-gayaan, mending gak usah ngutang. Tapi kalau memang benar-benar butuh untuk menghutang, ya barulah menghutang. Tapi dengan adab menghutang yang benar, paling tidak akadnya jelas, dan ketika sampai jatuh tempo, kabari kalau memang nggak bisa bayar. Minta perpanjangan temponya atau perpanjang akadnya. Mungkin Anda akan disemprot, tapi setidaknya Anda sudah memberi kelegaan ke si pemberi hutang karena sudah memberi kabar. Jangan tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, giliran sudah ketemu, terus ditanyain, "Oh iya, bayar hutang lu." Hutang yang mana? Aku nggak pernah ngutang gitu. Wah, itu sakitnya tuh di sini yang memberi hutang itu nusuk banget. Itu pengkhianatan besar. Itulah yang disebut hutang bisa memutus tali silaturahmi yang paling tajam. Ya harusnya tahu diri lah ya. Ingat nggak dulu waktu susah payah nyari utangan ke sana sini, ketemu satu orang ngejelasin presentasi begini begitu, akhirnya dipercaya oleh satu orang itu. Dan ternyata kepercayaan itu dihianati, kan itu luar biasa pengkhianatannya ya, besar banget. Makanya di dalam Islam itu orang yang punya hutang akan tertahan masuk surga. Bahkan ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Tapi kalau udah meninggal dunia masih punya hutang gimana? Ya ada dua hal yang bisa dilakukan ya. Kalau misalnya diikhlaskan oleh orang yang memberi hutang ya udah bebas, atau diserahkan ke ahli warisnya. Jadi sebenarnya memang tanggung jawabnya hutang itu besar dan juga ribet. Kalau bisa nggak menghutang ya jangan menghutang ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.